Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya terhadap dataset transaksi e-commerce menggunakan Python dan Streamlit. Analisis ini mencakup eksplorasi data, probabilitas conversion, dan berbagai visualisasi untuk memahami pola perilaku pengguna. Pertama, kita mulai dari ringkasan dataset. Dataset ini berisi informasi transaksi pengguna, seperti harga produk, kategori produk, region, metode pembayaran, jumlah halaman yang dilihat, durasi sesi, dan juga status conversion. Dataset terdiri dari ribuan baris dan sekitar 14 kolom. Tidak ada missing value yang signifikan, sehingga dataset siap digunakan untuk analisis tanpa proses pembersihan yang berat. Visualisasi pertama adalah histogram harga. Dari grafik ini, kita bisa melihat bagaimana sebaran harga di platform e-commerce. Mayoritas produk berada pada rentang harga menengah, dan ada beberapa produk dengan harga yang jauh lebih tinggi, yang terlihat sebagai outlier. Histogram ini membantu kita memahami struktur harga secara umum, sebelum melakukan analisis lanjutan. Visualisasi kedua adalah box plot harga berdasarkan kategori produk. Di sini kita bisa melihat variasi harga dari setiap kategori. Median harga ditunjukkan oleh garis di dalam box, sedangkan panjang box memperlihatkan rentan interkuartil. Outlier juga terlihat sebagai titik-titik terpisah. Dari grafik ini, kita bisa mengidentifikasi kategori apa yang cenderung memiliki harga tinggi, kategori dengan variasi harga yang besar, dan kategori yang cenderung stabil. Visualisasi selanjutnya adalah conversion rate per region. Conversion sendiri adalah kondisi di mana pengguna berhasil menyelesaikan transaksi. Dengan grafik batang ini, kita bisa membandingkan region mana yang memiliki tingkat konversi tertinggi dan mana yang lebih rendah. Informasi ini dapat menjadi dasar strategi pemasaran, misalnya menentukan region mana yang perlu perhatian lebih agar konversinya meningkat. Kemudian, pada pie chart ini, kita melihat distribusi kategori produk dalam transaksi. Setiap potongan pie mewakili persentase transaksi dari masing-masing kategori. Dari sini kita bisa melihat kategori mana yang paling banyak diminati pengguna. Hal ini penting untuk memahami preferensi pasar dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan seperti stok atau promosi kategori tertentu. Berikutnya adalah scatter plot antara harga dengan jumlah halaman yang dilihat oleh pengguna. Setiap titik mewakili satu transaksi. Jika penyebaran titik tidak menunjukkan pola tertentu, berarti hubungan antara harga dan jumlah halaman dilihat tidak begitu kuat. Scatter plot seperti ini membantu kita melihat apakah pengguna cenderung mengecek lebih banyak halaman untuk produk mahal atau ternyata tidak ada pengaruhnya. Visualisasi terakhir adalah heatmap korelasi variabel numerik. Heatmap ini memberikan gambaran seberapa kuat hubungan antara variabel dalam dataset. Warna yang lebih pekat menunjukkan korelasi yang lebih kuat, baik positif maupun negatif. Contohnya, kita bisa melihat apakah page view memiliki hubungan dengan conversion atau apakah durasi sesi berpengaruh terhadap keputusan membeli. Heatmap ini sangat berguna sebagai langkah awal dalam mencari pola atau faktor yang mempengaruhi perilaku pengguna. Selanjutnya untuk analisis probabilitas. Kita menghitung peluang keseluruhan bahwa seorang pengguna melakukan conversion. Selain itu, kita hitung juga conversion berdasarkan metode pembayaran dan kategori produk. Hasil ini memberi gambaran metode pembayaran mana yang paling disukai pelanggan dan kategori mana yang paling menghasilkan transaksi berhasil. Informasi seperti ini bisa membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, strategi pembayaran maupun strategi kategori produk.